satu jaminan yang menjadikan kekuatan kami, Tuhan. Ketika Engkau katakan, Engkau janjikan bahwa selalu ada menyertai kami, Tuhan. Dan itulah kekuatan kami. Dan itulah yang memampukan kami hidup sampai detik ini. Yang membuat kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Biarlah pujian ini selalu menguatkan dalam hidup kami ketika kami dalam kondisi lemah. Dalam kondisi kami terpuruk. Dalam kondisi kami tidak mampu berdiri sebagai anak raja. Terima kasih, Bapa. Beri kekuatan, Tuhan. Beri kemampuan untuk kami tunjukkan itu. Sehingga masyarakat, sehingga semua jiwa-jiwa, semua orang-orang yang ada di sekeliling kami boleh melihat kekuatan yang besar itu karena Yesus ada tinggal bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat perkenanan-Mu pagi siang hari ini. Bersama jemaat GPI Ebenezer dan seluruh rekan-rekan saudara-saudara kami yang ikut dalam ibadah melalui daring, melalui kedatangan mereka di tempat ini. Satu sepakat kami Tuhan, pagi hari ini kami rindu bertemu Yesus, bertemu Tuhan dan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena di situ kami boleh menerima sukacita besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan selesai dari ibadah ini, kami tidak seperti pada waktu kami datang. Kami dengan kekuatan baru, kami dengan berkat baru. Karena memang Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada dimanapun saudara-saudara kami berada di rumah. Dimanapun yang mereka bersama-sama hatinya ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, Engkau memberkati seluruh penata layanan di tempat ini. Sekarang saatnya kami hendak belajar firman-Mu. Kiranya semua kami taruh dalam tangan-Mu teristimewa hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini, yang berusaha mengerti hati-Mu, yang berusaha mengerti pikiran-Mu Tuhan untuk kami sampaikan kepada jemaat-Mu yang Kau kasih ini. Namun dalam keterbatasan ini Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat makrifat yang dari Yesus Tuhan, Roh Kudus. Sehingga dalam keterbatasan ucapan, pikiran, semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, berbicaralah di tengah-tengah kami, di setiap hati kami siang hari ini. Kami siap mendengar, kami siap melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur untuk perkara-perkara Allah. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku. Terima kasih untuk saudaraku tim musik juga. Pelayan, singer song leader dan seluruhnya. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya ada kesempatan untuk melayani Tuhan melalui firman Tuhan. Walaupun beberapa kali saya diberi kesempatan juga oleh rekan-rekan pengurus, namun saya merasa selalu dalam kondisi yang tidak fit untuk sampaikan itu kepada jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini. Terlebih saya yakin karena saat sekarang ini ibadah seperti ini tidak lagi terbatas di dalam dinding ini, melainkan bisa kemana-mana, tidak saja pada saat ini, tapi kemudian nanti ketika saudara-saudara di luar sana, mungkin di luar negeri juga membuka YouTube atau apa, mereka akan ketemu dengan ini. Nggak tahu siapa yang bertugas di tempat ini, siapa yang menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Pada suatu saat nanti mesti akan terbuka. Dan itulah suara Tuhan, itulah yang saya kepingin memang Tuhan yang mau sampaikan kepada kita. Sekali lagi, saya selalu berharap untuk Tuhan memberikan kekuatan itu, hikmat makrifat bagi saya untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu saudara semua yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, dan siapapun yang mengikuti ibadah pagi hari ini, jemaat GPI Ebenezer. Haleluya. Saudara percaya pagi hari bersama Yesus? Amin. Dia ada di tempat ini, dan dia tahu isi hatimu, dia tahu keberadaan kita,
Dan ketika saudara pulang, saya pasti bahwa Yesus menyediakan semuanya itu. Karena saudara rindu ketemu Yesus. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi, silahkan dibuka, klik ya. Pada pagi hari ini saya mengambil sebuah judul, nggak tahu ini agak tepat apa enggak. Ini intinya saya kepengen setiap kita itu memiliki satu kayak kalau saya katakan ini derajat anak raja. Sebuah derajat anak raja, mungkin karakter atau apa, atau hikmat, atau martabat, atau apa sebagai anak raja. Saya berpikir-pikir, gimana Tuhan? Saya ingat selalu dikatakan istri saya, tentara ini teko. Karena dia menganggap bahwa saya anak seorang tentara. Yang ketika saya agak sedikit keras, istri saya katakan, tentara ini teko. Saya ingat Pak Ipang juga anak seorang CPM, Pak Ditoto juga ya. Nah, tapi saya yakin sedikit demi sedikit karakter atau karakter sebenarnya, tapi saya akan membawa kepada derajat anak raja. Bahwa kita tahu bahwa sampai sekarang ini ketika saya menghadapi anak-anak saya atau saya sendiri menghadapi satu masalah, saya selalu katakan, oh ya, ku anak raja, darahnya mengalir di hatiku, dulu buta dan terhilanglah, pujihu, ku anak raja. Saudara bangkit, saya punya teman, mantan wali kota, anak tentara. Dan dia selalu katakan, anak kolot diwarai atau dia jual aku beli. Jadi derajat ataupun karakter seorang anak raja, bagaimana? Ketika kita menghadapi sesuatu kita bisa katakan, oh iya, aku anak raja. Pada saat itu, tapi pada saat-saat yang lain, bisakah kita memiliki derajat seorang anak raja? Luar biasa, mungkin terlalu remeh itu. Ya, tapi saya juga memiliki satu beban bagi diri saya sendiri, bagi istri dan keluarga saya, untuk mereka memiliki satu derajat anak raja, sehingga kiri kanan muka belakang kita ketika kita ada, anak raja, anak SCPM. Bukan ketika kita ketemu anak SCPM terus wedi ya Pak Ipang, bukan? Apapun. Saya yakin semuanya orang tua mesti mengharapkan anaknya juga seperti itu. Saya dari Dinas Perhubungan, saya lihat teman-teman saya yang sudah berada di situ, mereka lulusan dari STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dan mereka berusaha anaknya di sekolah kerono, sesuk neh ben dadi wong disu. Dan saya yakin semuanya sing biasanya nggone sekolah STPDN dari pegawai negeri sekolah kerono. Kebetulan anak saya nggak sampai ke situ karena kemarin Vena ditari nggak berani, karena wedi ditendangi kayak gitu. Vena nggak berani. Kita tawarin, gue belum sekolah di STPDN, boten. Ya udah, maunya apa? Tapi biasanya seorang tua, orang-orang tua berharap anaknya paling raporo bodoh. Anaknya tentara, bapaknya tentara, anaknya pengen jadi tentara. Saya pengen pada waktu itu, tapi saya takut karena di sini ada Faris, mesti aku kalah. Aku rasa renang, aku mesti jarak lebu, ya wes rasa. Tadinya saya pengen jadi angkatan laut. Nah, saya pengen anak saya seperti bapak saya. Saya anak tentara, begitu. Nah sekarang, ketika kita mengaku bahwa, oh iya, aku anak raja, bisakah kita memproyeksikan derajat kita sebagai seorang anak raja? Apa sih derajat? Lanjut. Secara singkat saja ini, bahwa derajat kalau bisa dikatakan di situ, sesuatu yang membuat lebih tinggi derajatnya. Bisa pangkat, bisa
turunan atau bagaimana. Tetapi saya tidak akan membahas lebih lanjut di sini bahwa yang saya tulis merah itu, derajat hanyalah kedudukan yang menentukan posisi kita sebagai manusia yang harus kita tingkatkan. Bukan hanya dalam segi pendidikan, karena mungkin ya, pendidikan kita biasanya kalau dari SMP, carane SMA, terus kemudian S1, dan S2, dan sebagainya. Bukan seperti, tidak hanya cukup seperti itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi dikatakan bukan hanya dalam segi pendidikan, namun moral dan kemampuan yang tinggi. Moral dan kemampuan yang tinggi sebagai derajat anak raja. Tadi di slide pertama tadi ada gambarannya di situ. Nah, itu ada mahkota seorang raja. Bayangkan kalau kita memakai ini. Saya bikin di sini Ibu kita Kartini karena memang dia berusaha meningkatkan derajat kaum wanita. Yang sekarang lagi rame katanya Ibu Kartini dhisik iki nganggo jilbab. Sembuh urusanmu ya, karena kondisi seperti itu terus ada gambarnya pakai jilbab, pakai kacamata gitu kan. Ya, akan meningkatkan derajat pakai jilbab dan kacamata. Ini hanya saya ambil supaya ini mau derajat wanita diangkat kita sebagai anak raja. Itu. Tapi kembali ke slide yang kedua tadi, dikatakan moral dan kemampuan yang tinggi untuk kita menjadi derajat yang sama dengan anak Allah. Apa sih sebenarnya? Yo nek sebagai seorang anak Allah ki yo mestine kelakuane kan gitu kan. Ya, pertama tentu sikap, nek karo omongan dan sebagainya, karo misalkan jajake gitu ya, derajat anak Allah ya anak Allah ya. Ditipse, nek di duit, nek padha-padha. Tapi ini maksud saya untuk membawa kita benar-benar menyaksikan pada umum, pada mereka bahwa kita adalah anak-anak raja. Seolah-olah memang tidak ada kekurangan karena anak raja. Saya punya seorang teman waktu itu, orangnya sederhana sekali. Tetapi kalau dia ngejak jajan, dan dia bukan seorang Kristen. Teman saya waktu saya masih di dinas tata kota. Ngejak jajan, saya ajak. Dia itu sudah titip duit di situ dulu. Wah, saya kayak ketempel lagi. Aku kok kalah ya. Saya belajar dari situ. Ini satu derajat, satu martabat seorang anak raja. Hal-hal yang sepele. Ojo meneh kok ngabrul, ya ngabrul. Tahu? Rumah tamu, sekarang di wedangan depan warga itu kan sudah ditulis. Karena mungkin banyak orang ngabrul, piring udah ditulis 26.000, nanti tinggal nyocol kayak gitu. Karena mungkin biasanya kita lupa, cuma dihitungnya sesuk, iya, wis dipangan akeh lali. Padahal anak raja kan lucu gitu loh maksudnya. Nah itu seperti itu. Ada banyak hal dan Tuhan mengajarkan itu. Ketika kita memberi tangan kanan, tangan kiri kita jangan tahu. Ketika kita duduk, Tuhan ajarkan bagaimana seorang martabat. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Dan pagi hari ini, kiranya Tuhan mengajarkan kita semua untuk benar-benar mengekspresikan sebagai seorang anak raja. Ketika kita keluar, kita gagah mengatakan bahwa aku anak raja. Aku anak raja. Saya katakan tadi ketika kita lemah, anak-anak saya ajari untuk sampaikan, oh ya, aku anak raja. Saya katakan dia Bapak, di mana baik, di darat dan di laut, di waktu senang atau di pinggir maut. Ku tahu benar, dia Allah Bapakku. Berarti kita kan anak. Cintanya selalu lindung padaku. Gitu. Pujian-pujian yang sederhana. Saya sampaikan itu dalam makna sebagai seorang anak raja. Saya sampaikan ini supaya anak-anak saya ataupun saudara-saudara saya ketika dia lemah, dia menjadi kuat.
tetapi esensinya bahwa kita seorang anak raja. Tetapi ketika kita berada di dalam posisi yang lain, sungguhkah kita memiliki derajat sebagai seorang anak raja? Saya kepengen ini sebenarnya sampai dikupas gitu, bahwa pribadi atau karakter atau martabat sebagai seorang anak raja gitu. Saya seringkali mendengar cerita istri saya ketika blonjo. Blonjo itu terus nek pakai kenyang, kayak piye carane sing golek. Wah. Mesti kan kita minta diri kita sendiri diuntungkan. Mbuh dipijeti, mbuh diapakan itu saya sangat kepingin ketika di situ ada seorang anak raja. Orang melihat iki lho. Putrane Gusti. Menjadi saksi, menjadi berkat. Kata-katanya juga demikian, karena memang seorang anak raja, gak sembarangan. Itu, Bapak-Ibu sekalian. Moral dan kemampuan. Nah, nanti setelah habis, ya lanjut. Apa arti sebuah derajat tadi ya? Miliki derajat sebagai anak raja. Slide berikutnya ini ya. Di sini saya mengambil 4, sebenarnya 3. Firman Tuhan. Yang pertama, Hosea 4 ayat 6a. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan selanjutnya mungkin kalau mau Bapak Ibu lihat, karena waktunya pendek, tak cepet ke saja. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, Bapak Edwi ngerti. Tidak mengenal bapaknya sendiri. Piye to lagiane bapak ki? Oh, nek ngene iki duka. Oh, nek ngene iki seneng. Oh, nek aku arep nyuwun ki nek dhisik misalkan saya waktu kecil itu kan senengane ngebaki kolah, gentong itu, nyapu latar. Nah, nek arep nyuwun, aku tak rampung kesik. Mesti bapakku seneng gitu kan. Baru itu minta. Nah, ini tidak mengenal bapak kita. Dia akan binasa. Sebelum binasa, dia hidup ning urip-uripan. Kan begitu. Urip dia sembarang karena memang, tapi kalau dia mengenal Bapak kita tahu bagaimana Bapak kita. Kita akan sejak sekarang kita hidup ini, kita memuliakan, dan tentunya Bapak kita suka, Bapak kita senang dalam kehidupan kita. Hosea 6 ayat 3a, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mari, mengenal sungguh-sungguh. Nanti saya akan masuk lebih dalam di sini. Dan Ibrani 5:12 ketika sudah mengenal, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, guru. Nah, wong ora mengenal sithik-sithik, kudune dadi guru. Tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu dalam makanan keras. Ya, jadi tetap gitulah nih. Puji Tuhan di gereja kita ada KMK. Disitulah sebenarnya kita banyak makan, kita banyak belajar, dan tentunya kita akan bertumbuh menjadi dewasa, akan menampilkan seorang derajat seorang anak Allah. Orang cah cilik neh gitu, ya kan? Dan yang terakhir itu di Amsal 14 ayat 30, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ada 3 yang akan saya hubungkan: mengenal Allah, kemudian dia menjadi dewasa, dan dia memiliki satu derajat anak Allah. Mengenal, belajar setiap hari, tahu siapa Bapak kita, karakter Bapak kita, keinginan Bapak kita. Seorang anak tentara mesti dulu ketika saya masih kecil, telat pulang, bangun pagi juga gitu. Wes, ini. Dan kiri kanan saya itu paling takut.
Enek opo-opo nih kandake Pak Desarno. Pak Desarno itu bapak saya. Blelep-blelep apa namanya kolah itu. Bapak jungkir gitu. Aku ngerti karakter bapakku ini, ya aku ora ngono gitu. Piye carane? Jadi di sini kita mengenal Allah, kemudian kita belajar, akhirnya menjadi dewasa, dan kita memiliki seorang derajat anak Allah. Dan disitulah Allah berkenan. Saya katakan tadi kan, ngejoki kolah, nyapu latar, tak lakoni. Disiplin. Nah, gitu. Ini, memiliki derajat sebagai anak raja, mengenal, karena puji Tuhan, di tempat ini ada KMK, ada beberapa pelajaran-pelajaran disampaikan. Tentu, seharusnya kita menjadi dewasa. Harus itu. Lanjut, coba. Tidak selantai. Nah ini, proses belajar menjadi dewasa, mencapai derajat yang lebih tinggi. Setuju, saudara? Setuju? Nah, kalau setuju, saudara harus belajar sungguh-sungguh menjadi dewasa. Mengenal itu mengetahui, kenal, tahu akan, mempunyai rasa. Itu saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Ya, mengenal, mengetahui. Mengenal Yesus dalam pelayanan. Oh, sungguh mulia melayani Dia, dan sebagainya itu. Tapi di situ akhirnya ada satu tingkat pertumbuhan. Sudah belajar tidak bertumbuh, cebol. Bagaimana kita akan berbuah? Bagaimana kita akan menghasilkan buah? Orang lain tidak bisa melihat derajat kita sebagai anak raja. Akhirnya ketika kita mengenal, kita berproses menjadi dewasa. Sampai umur akil balik, bukan kanak-kanak lagi. Atau remaja lagi. Ya. Karena saya pernah sampaikan, saya ini pensiun, sudah usia 58. Tetapi sekarang ada program namanya vaksinasi virus. Nek PNS, orang yang usia pira-pira langsung dapat virus. Orang pasar dapat program virus. Lansia, berapa? 60 tahun, dapat program virus. Nah, saya ini magal. Vaksin. Saya 58 pensiun, ora klebu PNS, ora klebu pedagang pasar, ora klebu sopir, ora klebu ora mlebu ning lansia, mlebu swidak itu ditanggung. Puji Tuhan. Pak Roni bisa mengusulkan di pengurus. Pak Santo itu malah katanya masuk pengurus RT RW. Ya, puji Tuhan. Seperti itu Pak Santo ya. Seperti itu. Nanggung. Nah, ini nek nanggung, ora dewasa, ora akil balik. Ya wes, itu tadi. Arep melu bancaan wis ketuaan, melu kenduren rung katut mergorong keluarga, itu kan? Nah, tanggung seperti itu. Jadi dewasalah supaya kita mendapatkan hak yang Tuhan sediakan itu. Potong rambutnya ya anak-anak 55.000 dan 5.000, dewasa 10.000 kan beda ya kan? Ya. Nah, dewasalah itu maksud saya, memiliki karakter. Akhirnya mencapai derajat yang lebih tinggi, derajat tingkat martabat, tingkat harkat manusia, pangkat naik turun, gelar yang diberikan dan sebagainya. Inilah terus lanjut. Ya. Nah, mengenal, ini sudah tadi ya. Perkembangan teknologi IT ini, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya adalah, aku nek didawi di beberapa tugas, nyampe ke firman, ya aku bingung. Besok nyonya saya itu, sing Mbak Debbie, sing di atas sama Mas aku. Siapa itu? Piling Pantova. Sing kunggone dhewe sing ana meneh, sing renungan harian. YouTube ini wah luar biasa. Mau belajar apa saja bisa. Sampai nggawe bom ya iso. Ya.
Saya belajar dandani lampu pedot, enek. Buka kendaraan lampu Picanto itu enek. Gampang sekarang. Apalagi firman Tuhan. Biar saudara bisa buka HP itu ya dilengkapi dengan kamus, ada dilengkapi dengan apalagi ketika kita buka bisa yang video, bisa yang lele yang ngrungokke kayak yang di toa-toa itu. Derek ngrungokke. Gampang ketika kita mau mengenal itu setiap saat dan saya yakin puji Tuhan. Saudaraku jemaat di GPI Ebenezer seluruhnya bisa belajar dengan ini. Bahkan bisa menyampaikan sesuatu berkat dari firman Tuhan di media WA kita. Aku tadi berpikir, aku menyampaikan kok wis ditompo, wis tahu belajar. Jadi saya bingung. Saya harus posisi benar-benar terima dari Tuhan apa yang ingin disampaikan buat jemaat yang dikasih ini. Karena memang begitu mudah kita belajar kayak gelem loh ini. Karena memang belajar firman Tuhan tersedia, belajar masak ya enek. Kakak saya yang Klaten itu karena senengnya masak, eman-eman HP ini tidak kebak, itu disampaikan ke Pak Dedi. Pak, titip ke sana, katanya begitu tadi, tidak HP ini tidak kebak, yang buka tangan. Jadi kan tidak usah gitu loh, dibuka nih iso kan gitu. Tapi dia pengen gampang yang gawe prastel gitu. Ah, simpen loh Pak, kayak gini HP ini Pak. Nah, IT YouTube belajar apa saja sampai belajar firman Tuhan itu ada. Setiap saat melalui IT sangat mudah untuk mengenal, bisa tahu banyak, masak, servis segala macam, buat bom, buat resep-resep, obat penyakit apapun, Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara tahu, iki tenane. Hanya dengan meminum ramuan godong kates. Jadi kita panau ya memang rekoso tenan dicoba, yura mari. Ada lagi yang ngomong, bayam di PP nanti digoreng, menyembuhkan rematik, turuti. Itu kan, inilah positif negatifnya ketika kita belajar di situ. Banyak. Dan kembali ketika kita belajar firman Tuhan, dulu ketika saya masih muda, pakai renungan harian, sehingga ya, dibagikan, nek ora iso tuku, nek muga umpamane dapat gitu, puji Tuhan. Nek ndak kepeksane ya pakai renungan harian tahun yang lalu. Wis seneng kayak kita yakin firman Tuhan ora enek sing basi. Kan gitu. Tapi sekarang mau lihat renungan harian manapun ada. Bisa. Tinggal kita mau mengambil positif atau negatif. Kita bisa belajar. Oke, kita lanjut saja. Lanjut, kita bisa belajar terus. Selanjutnya, habis mengenal ya dewasa. Oh, itu belum sampai. Menjadi pengajar, menjadi guru, di gugulan ditiru. Tadi sudah kita lihat ya dewasa. Kemudian lagi lanjut di situ ya tadi ya masalah tadi. Yang tadi, yang dewasa tadi. Iya. Seharusnya memang menjadi pengajar, tetapi karena tidak magel tadi, ada masalah pertumbuhannya itu. Tujuan gereja yang utama adalah kedewasaan dan teladan utamanya adalah Yesus Kristus, belate Gusti Yesus. Tapi tujuan Kristus utama adalah dewasa. Jadi dewasa, bertambah pemikirannya, moralnya, bertambah derajatnya sebagai anak raja. Maka Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini ayat yang ke-13. Tujuan Kristen yang utama adalah kedewasaan. Dan teladan utamanya adalah Yesus Kristus. Maka setiap kita sebagai anak-anak raja, jadilah teladan. Gur kacek sithik eling
Membela nilai, wah ya wis lah, anak raja gitu loh. Ada sesuatu ya wis lah. Cuma opo kacek sidik, misalkan arisan atau apa, nggunaku kok renek metene, urusane mete tekan nah, anak raja loh. Karakter anak raja. Hal-hal yang sepele ini mari kedewasaan itu muncul. Oleh karenanya bertumbuh menuju kedewasaan merupakan suatu keharusan bagi kita. Saya ulangi, oleh karenanya bertumbuh menuju kedewasaan merupakan suatu keharusan. Bertumbuh. Ada yang memang mohok bertumbuh, benalah. Ini wis apik, penting nang gereja sregep melayani, ya enggak. Ayat yang 12 katakan, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kedewasaan itu melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya. Kalau tidak dewasa ya itu tadi, angel tenan kandananmu, mergone ini tidak akan menjadikan saksi. Seperti itu. Nah, bertumbuh, ada masalah. Mari cari Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang membuat saudara tidak bertumbuh, kita tidak bertumbuh. Masalah apa? Karena Tuhan menghendaki kita harus bertumbuh seperti anak raja. Derajat sekarang lanjut. Ya tadi saya katakan derajatnya seperti itu, tingkat, harkat, kemanusiaan, harga diri, pangkat, gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi dan sebagainya. Tidak usah saya singgung karena memang sudah mau habis. Terus kita lihat ya yang selanjutnya. Nah, firman Tuhan yang selalu ada di dekat kita. Nah, ini satu lagu keroncong, Waljinah, jenaka. Tapi ketika saya setel, saya tergerak seperti ini. Pasalnya bisa. Merengkeng sira saca bendina, tansah tak pituturi, sarta tak mewarai, amrih becik ing tembe mburi. Bisa diklik coba, dengerin ya. Pak Pengki pakai lagu-lagu barat yang saya sulit mengerti, saya pakai bahasa Jawa. Keroncong, silakan. Diklik itu. Bisa? Yang dua itu, yang selalu itu. Bisa? Yang selalunya itu diklik. Bisa? Bisa? Ada suaranya itu. Tidak bisa, pelan saya bisa. Kan muncul toh. Mouse kamu taruh di situ, akan muncul. Nah itu langsung diklik. Nah, ya. Suaranya? Ada? Bisa? Enggak bisa? Enggak bisa, tak kasih tempat saya. Enggak bisa? Bendino kandhani buka Alkitab. Coba. Ya. Karena saya suka keroncong, ini. Bukan saya yang ngomong ini ya, saudara sejak sekolah minggu, terus langsung. Setiap hari buka HP firman Tuhan. Bukan saya yang bendino tak kandani. Selalu. Terus, sok iso seorang.
sepele tapi masuk hati. Saben dina belajar firman Tuhan. Biar di kemudian hari bagus, derajat sebagai seorang anak raja. Mesti bisa nampa. Semua KMK dan sebagainya ada ulangan, ada ujian. Nek nonton umurnya, melihat usia, mesti bisa. Tetapi kenyataannya, nah iki, apa memang takdir ini? Cendek derajate. Anak raja kok cendek derajate dikandani bendino belajar firman Tuhan. Bukan saya, tapi banyak hamba Tuhan sudah bisa belajar sendiri. Nang kowe sing ora ngerti. Dah, cukup. Ya. Ya. Enak. Tapi jangan enaknya ya, Bu. Apa pancen wis tak diri to? Kandhani bola-bali cendek derajate. Padahal kita anak raja. Sudah, predikat anak raja itu ada, tidak berubah. Tetapi jangan sampai cendek derajate itu tadi. Hal-hal yang sepele anak raja kok kayak gitu. Ya. Saben dino tak kandhani, tak wewarai, bukan saya maksudnya karena saudara sendiri saya katakan tadi malah bisa mengupload berkat-berkat firman Tuhan. Yang bener lho. Ojo gedang wae pakel. Saya sendiri waktu mendapatkan tugas seperti ini juga menjadi sesuatu yang kok gedang wae pakel. Iso gajah nglakoni itu sing gampang. Iso kocar iso nglakoni, gajah dibelangkoni. Biyen aku rak wis kandha. Sing tak kira mesti bisa nampa. Yen andulu ing Yosua, kalau melihat umur kita sudah menjadi pengajar. Tetapi kenapa? Ning nyatane nyepelekke kabeh sing sudah kita terima, KMK dan sebagainya. Bagaimana bisa berbuah? Bagaimana bisa menghasilkan setiap musim? Ketika ternyata kita tidak pernah tenanan di sini. Akhirnya hanya apa wis tak dire tapi memang anak raja tetapi cendek derajate. Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada ini. Atau sebentar kita berdoa aja ya, so kalian saudara-saudara rekan-rekan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini hamba-Mu telah sampaikan apa yang Tuhan mau untuk jemaat yang dikasihi Tuhan yang dimanapun berada GPI Ebenezer teristimewa. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang memiliki pribadi seorang anak raja, dialah memiliki derajat yang tinggi. Mensikapi sesuatu, menunjukkan sebagai seorang anak raja. Karena kami tahu Tuhan, ketika predikat kami anak raja, di mana baik, di darat dan di laut, di waktu senang atau di waktu susah, anak raja akan mendapatkan satu fasilitas, akan mendapatkan satu pengawalan, akan mendapat satu fasilitas untuk kami mendapatkan sebagai seorang anak raja. Tetapi ampuni kami Tuhan, kami ingin sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Tuhan ubahkan, sehingga sungguh ketika kami dewasa menjadi seorang anak Tuhan, anak raja, yang bermartabat, yang memiliki derajat sungguh-sungguh sebagai anak raja. Makasih Roh Kudus,
Sempurnakan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini, sehingga setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat, masuk di dalam hati, dan lakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Sehingga kita semua, kami semua Tuhan, menerima berkat, fasilitas, sarana, dukungan sebagai seorang anak raja, sebagai seorang pangeran, sebagai seorang yang memiliki fasilitas benar-benar sebagai seorang anak raja. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Joko Pramono yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Sangat nunjuk hati ya, dan tidak hanya kita dengar, tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kiranya Bapak Joko diberkati Tuhan, senantiasa hikmat Tuhan, keluarga, anak-anak, dan calon cucu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Beberapa pengumuman yang seperti biasa sepekan, Bapak Ibu Saudara yang masih berada di rumah juga. Setiap Selasa ada kaum wanita, di Rabu doa pagi, hari Sabtu ada doa puasa. Dan kembali hari Minggu ada di tempat ini, juga sebentar siang ada anak-anak 18, juga anak-anak AM ya, ibadah anak ada juga. Puji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri semuanya, baik yang di rumah maupun di tempat ini. Kiri kananmu mungkin ada anak atau ada adik, saudara atau yang lain. Kita mau tunjuk satu-satu. Engkau anak raja, aku anak raja. Kita semua anak raja. Amin. Dan setelah ini kita akan terima doa berkat. Mari kuatkan satu dengan yang lain. Kau anak raja, aku anak raja. Kita semuanya anak raja yang diberkati dengan hikmat Tuhan, derajat yang baik dari Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi katakan, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita akan terima doa berkat dan kita akan berdoa untuk Bapak Gembala Sidang yang pada hari Kamis yang lalu beliau sudah berada di kota Solo, tetapi masih dalam keadaan yang kurang baik. Jadi kita tetap berdoa, minta Tuhan ya, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Amin. Dan mungkin saat ini juga beliau mengikutinya. Kita akan sama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali untuk kesekian kali mengingatkan kami bahwa kami semua adalah anak-anak raja, dan biarlah kami mensyukuri ini tidak sekedar dengan rasa syukur, tapi dengan perbuatan. Kami akan tunjukkan mentalitas anak raja. Semua yang kami dengar dari petua-petua firman Tuhan, dari firman Tuhan termasuk yang pagi hari ini kami dengar, kami akan simpan dalam hati kami, untuk kami renungkan dan kami lakukan. Kami tidak mau kehilangan Tuhan Yesus. Kami tidak mau semua yang sudah kami miliki terhilang, yaitu derajat sebagai anak-anak raja. Bukan untuk menjadi suatu kesombongan, tapi menjadi suatu ungkapan rasa syukur bahwa kami mempunyai tanggung jawab untuk kami menunjukkan siapa kami semuanya. Kami adalah anak-anak raja yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan kami tidak akan sia-siakan ini semua.
Pagi hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Sutekno Kurniawan, Tuhan Yesus. Dia adalah anak raja. Dia melayani Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Kalau saat pagi hari ini, semua yang sedang terjadi dalam kehidupannya kurang baik, Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkannya. Tuhan akan kembalikan kembali di tengah-tengah kami semua, seperti Engkau memberikan semua kesehatan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Tekno, berkati anak-anaknya semuanya, supaya tetap mereka boleh menjaga iman percaya mereka bahwa ada Allah, ada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan semuanya. Damai sejahtera, sukacita ada di dalam kehidupan rumah tangga Pak Tekno dan anak serta cucu dan menantu. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu. Sempurnalah kiranya ibadah pada pagi hari ini, baik engkau di rumah maupun di rumah doa. Setelah kita mendengar firman Tuhan, menjadi suatu berkat yang luar biasa. Tuhan juga memberkati lagi, melengkapi lagi berkat-berkat di dalam kehidupanmu. Yaitu memberkati rumah tanggamu, memberkati pelayananmu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaanmu. Semua yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuatnya berhasil. Rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang indah dari Roh Kudus menyertai perjalanan kehidupanmu semua dari pagi hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama putranya tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah menerimanya, katakan bersama dengan saya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Lagi Tuhan Yesus memberkati. Yang di rumah doa tetap duduk sebentar, akan ada arahan dari petugas tamu. Silakan dari belakang terlebih dahulu boleh keluar, monggo. Ya, urut, ayo monggo. Ya, jangan berdesak-desakan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati untuk semuanya. Sampai bertemu lagi. Yang tak pernah dilihat mata
kembali berdoa Pak Joko. Yuk berdoa dulu.